Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama Imas. Seperti video-video aku sebelumnya yang bahas tentang teori-teori akuntansi, dan untuk hari ini aku akan membahas mengenai teori akuntansi yang menurut aku sangat menarik dari semua teori-teori akuntansi yang sudah dibahas di video-video aku sebelumnya. Teori akuntansi yang menurut aku sangat menarik untuk dipelajari adalah teori perilaku konsumen. Sebelum aku memberikan alasan kenapa menurut aku teori perilaku konsumen itu menarik, aku akan review lagi sedikit tentang teori perilaku konsumen ini. Untuk definisinya sendiri, menurut Philip Kotler dan Kevin Keller pada tahun 2009 menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaat hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, teori perilaku konsumen merupakan sebuah teori berupa studi yang mempelajari bagaimana seorang konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian sebuah produk. Proses pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh faktor psikologis konsumen seperti motivasi, kepribadian, persepsi dan sikap, serta proses komunikasi konsumen, juga lingkungan sosial dan budaya dari konsumen. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut dapat bermanfaat bagi para pemasar atau produsen, serta siapapun yang berkepentingan dengan konsumen untuk mempengaruhi keputusan konsumen dan memperkirakan perilaku konsumen. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian produk. Keputusan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam setiap waktu dan di segala tempat. Keputusan tersebut termasuk keputusan yang menyangkut kegiatan individu. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat berhubungan pada keputusan pembelian, oleh karena itu, sangatlah penting memahami perilaku konsumen agar pemasar atau produsen dapat menggambarkan bagaimana proses keputusan pembelian itu dibuat. Setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan atau utility dalam setiap kegiatan konsumen yang dilakukan. Utility artinya produk tersebut memiliki fungsi membantu, berguna, dan menguntungkan. Dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang diberikan. Oleh karena itu, konsumen memiliki perilaku tertentu sehingga mereka dapat mengambil manfaat secara maksimal dari transaksi jual-beli yang dilakukan. Konsumen memiliki karakter yang beragam, dan hal itu menjadikan mereka memiliki nilai dan karakter yang berbeda-beda. Pada saat melakukan analisis terhadap perilaku konsumen, terdapat sejumlah prinsip dasar yang harus dipikirkan, di antaranya 1. Pendapatan yang terbatas. Hal ini adalah masalah ekonomi bagi konsumen. Untuk menyiasatinya, ia harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar tercipta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika konsumen butuh meningkatkan konsumsi suatu produk, ia tentu perlu mengurangi konsumsi produk lainnya. Yang kedua, kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat adalah hal penting yang selalu diperhatikan konsumen sebelum membeli suatu produk. Jika ada dua macam produk dengan harga sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaat yang lebih besar. Begitupun jika ada dua produk dengan manfaat sama, konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih rendah. Dan yang ketiga, adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat sebuah hukum ekonomi yang memaparkan bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi seseorang, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dapat dihasilkan. Jika ada tambahan biaya, konsumen cenderung akan beralih ke produk lain. Alasan saya memilih teori perilaku konsumen sebagai teori yang menarik dari semua teori yang telah dipelajari, karena dengan mengenali perilaku konsumen merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyusun strategi pemasaran produk yang akan ditawarkan. Karena dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat menentukan dengan tepat langkah-langkah yang harus dilakukan agar produk yang dihasilkan diterima oleh pasar. Dengan kita mengetahui
perilaku konsumen, kita dapat tahu barang atau jasa apa yang sedang diinginkan atau dibutuhkan oleh para konsumen. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tingkat kepuasan konsumen kita dengan produk yang kita pasarkan, apakah mereka puas atau tidak dengan produk yang kita hasilkan. Baik, untuk videonya sampai di sini terlebih dahulu. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.